Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi mari kita perhatikan semuanya, fokus mata, telinga, otak dan hati untuk melihat dan juga mendengarkan apa yang nanti dipresentasikan. Kemarin sudah dibahas tentang peristiwa tahkim, terus sejarah kalam. Nah, ini untuk secara deskripsinya, secara detailnya. Ini fase-fasenya akidah pada masa Nabi Muhammad itu dari tahun Gajah sampai 11 Hijriah. Terus akidah pada masa Khulafaur Rasyidin sekitar 29 tahun. Pada masa Bani Umayyah itu 91. Nah, ini yang paling lama, akidah pada masa Bani Abbasiyah 508. Terus akidah setelah runtuhnya Bani Abbasiyah hingga sekarang. Jadi akidah ini tidak lantas masa kekhalifahan di saat itu udah punah, terus bentuk negara-negara, terus akidah mono gitu, artinya mono akidah, enggak. Justru malah akidah makin, karena umat muslim makin banyak kepala gitu kan, terus enggak menuruti ajaran Nabi dan sahabatnya, akhirnya banyak pemikiran-pemikiran yang udah kecampur filsafat gitu. Makanya sampai sekarang tuh ada ntar muncul lagi golongan, muncul lagi aliran, muncul lagi yang salah satu contohnya tahu ada golongan, ada aliran yang meyakini bahwasanya ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Ini pernah tahu? Anda pernah dengar? Siapa coba? Apa golongan apa namanya? Ahmadiyah. Kenapa disebut Ahmadiyah? Jangan tertipu namanya. Namanya kan bagus kan? Ahmad. Ahmad kan salah satu dari nama Nabi Muhammad. Ahmadiyah. Tapi jangan tertipu. Isinya dulu apa isinya? Ternyata isinya keyakinan mereka terhadap ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Orang India nabinya. Udah mati nabinya mah. Itu orang India. Ada yang tahu namanya? Enggak tahu. Iya, memang ada Ahmad ya, tapi nama lengkapnya Mirza Ghulam Ahmad. Silakan cari di internet, Mirza Ghulam Ahmad itu nabi mereka. Nah, ini kan muncul lagi tuh, sekarang dulu kan nggak ada, Ahmadiyah itu nggak ada. Tapi memang nabi palsu sudah ada di zaman Sayyidina Abu Bakar. Oke, next. Ini peristiwa tahkim sudah nggak dijelaskan lagi karena sudah dijelaskan minggu lalu. Akidah pada masa Nabi Muhammad. Nah, ini akidah di saat itu karena Nabi masih hidup, ini masih berupa mono akidah. Mono akidah itu satu akidahnya, dan nggak ada nama seperti sekarang, nama Aswaja, Syiah, Mu'tazilah, Khawarij dan lain sebagainya, nggak ada. Jadi akidahnya ya udah akidah sesuai dengan akidah yang diajarkan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Gitu. Apalagi Nabi Muhammad masih ada, ya udah sentral gitu, semua akidahnya sentral. Mono akidah, non firqoh tidak ada golongan, tidak ada aliran. Jadi masih, kenapa nih kodenya warna hijau gitu? Warna hijau kan identik dengan adem, ayem gitu kan, damai. Artinya nggak ada huru hara di saat itu. Nah, ini dari mulai tahun Gajah sampai Nabi wafat itu 11 Hijriah. Nah, ini ayatnya udah cukup, wa'ati Allahu wa rasulah. Cukup kalian taat kepada Allah dan Rasulnya. Paling apa yang ditanyakan para sahabat itu pertanyaannya bukan untuk berbantah-bantahan, tapi menanyakan permasalahan tentang ibadah, gitu, amalia dan lain sebagainya. Tapi memang perbedaan di saat Nabi Muhammad masih hidup memang ada, sudah ada perbedaan. Tapi perbedaannya tentang perbedaan masalah memahami peribadatan, bukan masalah akidah, gitu perbedaannya. Makanya kata Nabi kan ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan dalam umatku itu rahmat. Nah, perbedaan yang maksud adalah perbedaan dalam hal ibadah. Makanya muncul 4 mazhab kan. Nah, sampai sekarang kita kenal 4 mazhab. Mana yang benar coba 4 mazhab itu? Semuanya benar 4 mazhab ini, karena itu rahmat itu untuk umatku. Ya, silakan tinggal pilih. Kalian gurunya mazhab apa? Ikutin guru kalian, karena kan harus ada sanad keilmuan. Jangan kalian gurunya Imam Syafi'i, belajarnya pakai kitab Imam Syafi'i,
apa ajarannya Imam Syafi'i, tapi kalian ibadahnya pakai mazhab yang lain. Terus kalian dapat dari mana mazhab yang lain? Nah, itu jadi ini tentang nanti masalah permazhaban. Nah, Anak nggak membahas tentang permazhaban karena itu ada di fikih. Nah, ini perbedaan ini tentang memahami hadis para sahabat ini. Jadi ketika itu Nabi menyuruh para sahabatnya ketika perang Bani Quraisyah disuruh duluan, sahabatnya udah duluan berangkat. Nah, terus kata Nabi, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraisyah. Jangan kalian salat asar kecuali nanti di Bani Quraisyah. Nah, mungkin jaraknya agak jauh. Nah, ketika itu di tengah-tengah itu akhirnya berbeda pendapat. Ini ada dua golongan nih. Itu dua golongan, bukan akidah ya, lagi-lagi bukan akidah. Artinya ada dua kubu lah, dua kubu yang memahami apa yang tadi Nabi perintahkan ketika kita mau berangkat nih. Nabi memerintahkan nanti jangan sholat asar kecuali di Bani Quraisyah. Tapi ini kita baru tengah-tengah itu udah mau waktu udah mau maghrib, sedangkan Bani Quraisyah masih jauh gitu. Nah, ini khawatir nanti waktu asar habis gitu kan, jadinya kan dikodok. Sedangkan dikodok tanpa alasan kan nanti ada berdosa. Akhirnya satu golongan sholat di tempat, saat itu sholat lagi masih di perjalanan, tidak di Bani Quraisyah itu. Tapi satu golongan tetap enggak, saya mah pokoknya ikutin apa kata Nabi aja. Kata Nabi kan sholat asar di Bani Quraisyah, ya udah ntar saya mah sholat asar di Bani Quraisyah gitu. Ternyata ya itu akhirnya setelah udah singkat cerita akhirnya mengadukan ke Nabi nih tentang perbedaan ini gitu. Nabi tidak menyalahkan satu sama lain, tidak gitu. Artinya ini ada golongan ibaratnya ada orang yang memahami letter luck, itu ada yang memahami secara kontekstual. Makanya nanti ada istilah orang yang memahami tekstual atau kaum tekstualis, ada kaum kontekstual gitu. Tapi ini perbedaan dalam permasalahan ibadah, bukan akidah ya gitu. Next. Ya. Sorry Pak, ganggu Pak. Kenapa? Saya boleh minjem salah satu laptop teman saya nggak Pak? Soalnya laptopnya kan kemarin rusak. Terus saya buat cadangan tapi belum ada yang jadi. Sekarang saya mau pulang. Oh iya dah. Oh iya mana tahu. Laptop yang mana nih? Tahu apa? Terus lanjut, kita lanjut akidah pada masa Khulafaur Rasyidin. Masa Khalifah Sayyidina Abu Bakar. Ini Anda berikan kode warna hijau. Warna hijau itu masih adem ayam, tidak ada pergolakan akidah, pergolakan politik. Nah ini singkat, masanya hanya 2 tahun. Cuman jasanya luar biasa nih Sayyidina Abu Bakar. Apa namanya? Recordnya udah ini di pause belum? Masih berjalan? Masih berjalan. Jalan? Ya. Ya udah jalan. Ada yang tahu nama asli Sayyidina Abu Bakar? Ini Abu Bakar itu bukan nama asli. Ada yang tahu nama aslinya? Nah, Sayyidina Abdullah. Tapi dikenalnya nama kunyahnya Abu Bakar itu nama kunyah. Dikenal nama kunyah, jadi sampai sekarang ya dikenalnya Sayyidina Abu Bakar. Nah, gelarnya As-Siddiq karena ini orang yang pertama kali yang membenarkan, meyakini adanya peristiwa Isra wal Mi'raj. Terus menumpas nabi palsu. Di saat itu muncul nabi palsu. Terus banyak orang-orang murtad akhirnya karena mungkin nabi sudah wafat, sudah keyakinan sudah mulai pudar gitu. Akhirnya banyak orang muslim murtad. Tapi sudah nabi palsu sudah ditumpas, akhirnya orang-orang murtad juga sudah dibalikan lagi. Jadi udah ada yang tahu nabi palsu siapa di saat itu? Musailamah al-Kadzdzab. Terus ini pencetus mushaf Al-Quran. Mulai di sini, ini mulai di zaman Sayyidina Abu Bakar ini menginisiasi Al-Quran itu perlu dibukukan. Karena khawatir para hufaz banyak yang gugur, khawatir ini Al-Quran tercecer. Gitu. Akhirnya mulai dicetuskan pembukuan Al-Quran. Nah, terus mengatasi keengganan umat Islam membayar zakat, terus mempersatukan umat Islam. Jadi ini tidak ada masalah di zaman Sayyidina Abu Bakar. Terus masa Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, gelarnya lakabnya itu Al-Faruq, Al-Faruq radhiyallahu anhu. Ini juga nggak ada masalah. Ini 10
tahun di zaman itu. Apalagi Sayyidina Umar kan orang yang tegas, orang yang keras, tapi tetap kepada fakir miskin, kepada umat Islam itu sayang gitu. Perluasan wilayah Islam memulai nih makin memperluas wilayah Islam, terus memperbaiki sistem pemerintahan. Lanjut terus penetapan kalender Hijriah di saat itu, terus menjaga Al-Qur'an, terus sholat taraweh 20 rakaat berjamaah. Inilah hasil daripada masa kekhalifahan Sayyidina Umar. Nah mulai nih kode merah, gunakan kode merah. Tapi ini jangan disalah pahami ya. Jangan misalkan, ada ada orang yang suka warna merah, termasuk karena suka warna merah marun gitu. Berarti orangnya jahat, orangnya zolim, orangnya berbahaya, orang yang lain-lain sebagainya. Bukan itu. Gitu. Tapi kode merah ini artinya dalam hal kaitannya dengan konteks di sini, ini warna merah itu ada timbul pergolakan. Karena merah itu kan identiknya kan seperti api gitu kan, api itu timbul pergolakan lah gitu. Jadi makanya pakai kode merah. Tapi bukan berarti Sayyidina Utsman yang yang berbahaya, bukan. Tapi di saat itu mulai muncul perbedaan politik. Nah ini gelarnya, lakabnya Zunnurain. Apa artinya Zunnurain? Nah, yang punya dua cahaya. Kenapa digelar seperti itu? Ya, menikahi dua putri Nabi. Tapi di saat yang berbeda ya, bukan di saat yang sama. Ini 12 tahun itu masanya. Mulai ekspansi ke beberapa wilayah, perluasan wilayah Islam ke Afrika, Asia Tengah, terus perluasan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Terus pembentukan armada angkatan laut, terus pembukuan Al-Qur'an. Nah, mulai di sini dipatenkan, dipatenkan tentang pembukuan Al-Qur'an. Makanya disebut Mushaf Utsmani gitu. Yang di sini kan di zaman Sayyidina Abu Bakar ini baru mencetuskan, tapi mulai dibakukan, dipatenkan gitu bentuknya. Ini mulai di zaman Sayyidina Utsman. Nah, mulai di sini merah. Kenapa di sini putih, ini merah gitu. Ini identik bagilah. Bukan berarti nanti ini ya, biar nggak salah paham, bukan berarti merah nanti ada misalkan ada partai warna merah begini, enggak, itu enggak ada kaitannya. Ini konteksnya sebagai kode aja gitu. Di sini sebagai kode, nggak usah di situ ada pergolakan politik. Anda juga Anda suka warna merah marun gitu. Kan merah marun itu bisa berbagai interpretasi kan. Bisa pecinta merah marun itu orangnya suka tantangan, orang yang berani, orang yang tegas dan lain sebagainya lah. Nah itu. Tapi kalau konteks ini artinya anak ingin menandakan kode bahwasanya di sini ada timbul pergolakan politik, perbedaan politik. Isu nepotisme sampai dibunuhnya Sayyidina Utsman. Nah, kenapa isu nepotisme? Karena sebetulnya Sayyidina Utsman ini orang yang lemah lembut, orang yang baik, lemah lembut, dan orang itu iya baik. Ada orang minta ini, iya baik gitu, kalau bahasa Betawinya iya baik dah gitu. Karena orangnya lemah lembut, berbeda dengan Sayyidina Umar, orang yang tegas, keras, berani kan gitu. Kalau Sayyidina Utsman ini lemah lembut, ada orang yang minta iya baik gitu. Nah, ketika beliau menjabat, ini kerabatnya, keluarga ini pada minta jabatan gitu, katakan minta jabatan gubernur lah dan lain sebagainya. Akhirnya iya baik, diterima. Iya, akhirnya mulai muncullah isu nepotisme. Katanya, wah ini kok keluarganya semua gitu. Mulai umat muslim di situ itu banyak huru hara, banyak silang pendapat bahwa ini nepotisme nih udah nggak beres, udah nggak benar. Nah, akhirnya sampai dibunuhnya Sayyidina Utsman. Nah, mulai lanjut ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, gelarnya Babu Madinatil Ilm. Babu Madinatil Ilmi, karena Nabi sendiri yang mengatakan itu. Kata Nabi, ana Madinatul Ilm, kata Nabi, ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha. Aku itu kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya ilmu, pintunya kota ilmu. Karena ini terkenal cerdas. Sahabat bukan hanya tampan, bukan hanya muda, tapi cerdas dan alim dalam agama. Makanya ini nggak segan-segan, ini sahabat yang lebih umurnya lebih tua dan lebih dulu gitu bersama Nabi, tapi nggak segan-segan nanya kalau permasalahan agama, nanya ke beliau karena emang dikenal keluasan ilmu agamanya, kecerdasannya. Makanya disebut Babu Madinatil Ilm. Ini sepupu Nabi, menantu Nabi, sahabat Nabi, luar biasa nih Sayyidina Ali. Dan bergelar beda sendiri. Kalau yang lain kan radhiyallahu an, ini karramallahu wajhah.
masanya singkat, tapi banyak andilnya. Ini mulai dari reshuffle kabinet. Nah tadi kan kabinet sebelumnya kan banyak dikuasai oleh keluarganya Sayyidina Utsman. Akhirnya biar nggak timbul huru hara dari kecemburuan dari umat Muslim, akhirnya di reshuffle kabinet. Reshuffle-nya bukan nama keluarganya Sayyidina Ali, enggak, tapi orang yang memang kompeten di bidangnya. Makanya untuk pemerintahan itu efektif, efisien. Terus membentuk Baitul Mal. Terus berkembangnya ilmu agama. Nah, karena beliau dikenal kealiman dalam agama, maka mulai di sini mulai berkembang ilmu-ilmu agama dari ilmu tafsir, hadis, nahwu dan lain sebagainya. Di zaman Nabi nggak ada, secara nama nggak ada, secara nama ilmu ini ilmu tafsir, ini ilmu hadis, ini ilmu nahwu nggak ada. Tapi secara bahan baku memang sudah ada di zaman Nabi. Tapi mulai dikodifikasi lah. Oh ini bagiannya ilmu tasawuf, bagiannya ilmu akidah dan lain sebagainya. Nah, ini mulai berkembang. Dan terus memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah. Nah, sini tanda merah karena di sini pecahnya perang Jamal dan perang Siffin. Perang Siffin itu disebut perang Jamal, perang unta. Nah, karena menaiki unta. Perang Siffin itu kenapa disebut perang Siffin? Karena perangnya di daerah Siffin. Ini sahabat semua yang terlibat dalam perang ini, sahabat semua, sahabat mulia terhormat. Makanya bagaimana sikap kita nih umat muslim nih ketika melihat ada masa silam, masa kelam dalam agama Islam ini, sahabat saling berdarah-darah, saling berperang. Bagaimana sikap kita umat muslim? Nah, kata ulama begini, wa ma jara baina sahabi nasqutu anhu wa ajrul ijtihadi nathbutu. Apa yang terjadi? Wa ma jara baina sahab, apa yang terjadi di antara sahabat nih, perang Jamal, perang Siffin, naskutu, kata ulama naskutu. Udah kita diam, jangan komentar, kita cukup tahu aja. Tuh, jangan komentar, artinya komentar begini. Wah ini yang salah Ali nih yang salah. Udah nggak pakai Sayyidina, ngomong terus nyalahin lagi. Ini yang salah Ali, yang benar Muawiyah, misalkan itu. Atau kebalikan, yang salah Muawiyah, yang benar Ali. Atau kebalikan, yang salah Aisyah misalkan. Nah itu nggak ada adab. Satu nggak pakai Sayyidina nyebutnya. Pakai nama aja. Keduanya nyalahin sahabat, ini sahabat mulia semua. Ini sahabat Nabi, nggak ada celah apapun dari mulai Sayyidina Ali, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidina Muawiyah. Makanya Anda menggunakan Sayyidina semua. Karena Sayyidina Muawiyah itu biarpun memang ya secara kasat mata, wah Sayyidina kubu Sayyidina Muawiyah ini kan mencurangi gitu kan di peristiwa Takim, seakan-akan mencurangi kubu Sayyidina Ali. Tapi ya kita tetap menghormati, mentakzim Sayyidina Muawiyah. Karena apa? Sayyidina Muawiyah itu seorang katibul wahyu, seorang pencatat wahyu. Itu Rasul menyuruh Sayyidina Muawiyah untuk mencatat wahyu. Tuh, bagaimana terhormatnya Sayyidina Muawiyah mencatat wahyu. Nah, kita nanti akan berbicara tentang kekhalifahan Sayyidina Muawiyah. Nah, jadi begini, ini semua sahabat tidak ada pergolakan masalah akidah, tidak ada perbedaan akidah, ini masih pergolakan politik. Gitu. Jadi masalah politik itu anhu wa ajrul ijtihad nasbutu, kata ulama. Ini sudah melalui proses ijtihad masing-masing. Ini semua yang terlibat di sini sudah melalui proses ijtihad, gitu. Bagaimana ijtihad itu? Kalau ijtihad itu benar, ijtihadnya benar nih, maka pahalanya dapat 2. Tapi kalau ijtihadnya salah, misalkan ada salah satu di antaranya ada yang salah ternyata ijtihadnya, tetap dapat pahala 1. Nah, itu karena mereka sudah proses ijtihad. Jangan komentar apapun, maksudnya komentar apapun tuh jangan kita saling menyalahkan satu sama lain, jangan. Udah kita hanya cukup tahu aja ada sejarah kelam di masa itu. Udah kita wallahu a'lam, udah gitu aja. Karena ini semua yang terlibat sahabat mulia semua. Berbeda nanti dengan orang-orang yang membunuh sahabat. Siapa aja yang membunuh sahabat? Yang ditugaskan waktu itu oleh Khawarij ditugaskan membunuh Sayyidina Ali. Siapa? Ibnu Muljam. Yang ditugaskan membunuh Sayyidina Muawiyah. Nah, Hajjaj bin Abdullah. Yang ditugaskan membunuh Sayyidina Amr bin As. Amr bin Bakar. Nah, kalau itu memang seorang biarpun muslim tapi dia salah karena salah membunuh sahabat. Oke, next. Akidah pada masa Bani Umayyah. Ini 90 tahun, cukup lama, lebih lama dari masa Khulafaur Rasyidin. 91 tahun, ini pusatnya di Damaskus atau Syam, Syria atau Suriah. Nah, ini kode merah, tanda merah ini mulai nih. Yang tadi yang persoalan politik, itu kita sedikit flashback. Yang tadinya persoalan politik tentang peristiwa Takim, akhirnya
merembet ke persoalan akidah. Tuh, akidah, permasalahan takdir dan istitoah atau kemampuan manusia. Nah, tapi di saat itu ini masih ada sahabat yang masih hidup di saat pada masa Bani Umayyah. Ini sahabat-sahabat yang masih hidup ini memilih diam. Artinya memilih diam tuh nggak mau terlibat dalam pergolakan akidah ini, karena ini berpegang teguh terhadap akidahnya Nabi Muhammad. Gitu. Jadi ini ada beberapa sahabat, Sayyidina Ibnu Umar, Sayyidina Jabir, Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Ibnu Abbas, dan Sayyidina Abu Hurairah yang masih ada di saat itu. Nah, ini khalifah yang memimpin di kekhalifahan masa Bani Umayyah. Nah, ini ada 14, ini ada kode-kode, ada warna merah, biru. Nah, ini pada warna merah ini yang khalifah yang sifatnya enggak adil, terus ada sifat zalim. Ini yang merah, Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah itu anaknya Sayyidina Muawiyah. Ini yang khalifahnya kurang katakan kurang bagus lah. Gitu, makanya kode warna merah. Terus ada Al-Walid Ibnu Malik. Anda nggak menjelaskan kenapa gitu ya, nggak secara detail. Cuman ini di saat khalifah ini aja ada khalifah yang kode-kode merah yang kurang bagus gitu, dari masalah kepemimpinannya atau masalah kezalimannya terhadap ulama. Ini Al-Walid juga. Terus ada Marwan bin Muhammad. Ini Marwan bin Muhammad itu salah satu khalifah yang memenjarakan Imam Abu Hanifah, itu Imam Hanafi. Nah, ini makanya pada warna merah. Tapi di masa khalifah itu ada khalifah yang terkenal adilnya dan akidah yang dibawakan oleh Nabi, yaitu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Nah, di saat itu mulai nih muncul golongan Jabariyah nih. Golongan ini udah menyerempet akidah, bukan politik lagi, ini udah akidah. Jabariyah. Ini pencetusnya Jaham bin Abi Sufyan. Terus ada paham Qadariyah. Pencetusnya Ma'bad Al-Juhani. Nanti ada sesi babnya nih, bab tentang golongan Jabariyah, Qadariyah untuk lebih jelasnya. Ini hanya clue-nya aja, muncul aliran di saat itu. Nah, tapi di saat kekhalifahan ini muncul juga ada seorang ulama besar, ulama yang berakidah dengan akidah Nabi Muhammad dan sahabatnya, dan juga orang yang cerdas, luas ilmu agamanya, yaitu Sayyidina Hasan Al-Basri. Ini tinggal di Basra di tahun 21 Hijriah sampai 110 di Basra, Irak. Ini bukan hanya terkenal keluasan ilmu agamanya, tapi terkenal dikenalnya tampannya, wajah tampannya, sehingga ada seorang ulama yang memerintahkan muridnya untuk cari ke Basra itu Sayyidina Hasan Al-Basri. Terus si murid gurunya ini dia nggak tahu yang mana karena belum kenal. Ini Sayyidina Hasan Al-Basri ini belum kenal yang mana orangnya. Sama gurunya suruh diperintahkan gini aja. Pokoknya cari di Basra, cari masjid yang ada di Basra dan cari yang paling tampan. Tuh sampai begitunya, cari yang paling tampan. Jadi ini Sayyidina Hasan Al-Basri. Nah, next akidah pada masa Bani Abbasiyah. Ini paling banyak, paling lama, 37 khalifah, dan masanya berapa tahun tadi? 508 tahun. Nah, Anda nggak membahas satu-satu ya, gitu. Jadi ini terlalu lama, bahasanya nanti sejarah. Jadi hanya tentang masalah akidah aja. Yang Anda bahas tentang masalah perakidahan, bukan perkhalifahan di saat itu, bukan. Nah, ini kenapa kode merah ini? Ini kode merah khalifah yang zalim di saat itu. Ini Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Memang secara politik, ini secara kepemimpinan ini bagus dari keluasan wilayah dan lain sebagainya. Tapi secara akidah ini di zaman memang ada dua pendapat. Pendapat pertama, ini Sayyidina Abu Ja'far Al-Mansur sendiri yang memenjarakan Imam Abu Hanifah, termasuk tuh Imam Hanafi. Imam Abu Hanifah atau yang terkenal Imam Hanafi ini dipenjara sampai dicambuk di zaman kekhalifahan Abu Ja'far Al-Mansur. Tapi ada pendapat lagi,
bukan beliau yang memenjarakan, tapi gubernur di saat itu. Kalau nggak salah gubernur Irak ya, kalau nggak salah gubernur Irak yang memenjarakan Imam Hanafi gitu. Tapi di masa kekhalifahan ini. Terus ada lagi nih 3 ini yang memang akidahnya Mu'tazilah nih, akidahnya Mu'tazilah. Memang secara histori kepemimpinannya Al-Ma'mun ini sukses lah, katakanlah sukses memperluas wilayah dan lain sebagainya. Tapi secara akidah ini udah zolim, karena ini yang 3 ini yang memenjarakan ulama besar Imam Ahmad bin Hambal di saat itu. Bukan hanya di penjara, tapi dicambuk sampai sekitar 2,5 tahun coba di penjara. Tuh, ini di khalifah 3 ini. Nah, tapi ada di saat itu khalifah yang adil. Khalifah yang adil dan akidahnya itu akidah sesuai yang dibawakan, yang diajarkan Nabi Muhammad dan para sahabatnya, yaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid. Nah, mulai di sini udah wafat semua, udah mati. Nah, mulai Khalifah Ja'far Al-Mutawakkil ini dikembalikan lagi. Tadinya kan di masa ini ideologi resmi khalifah di saat itu adalah Mu'tazilah. Itu ideologi resminya. Itu akidah Mu'tazilah. Yang mana akidah Mu'tazilah itu berseberangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan ini Mu'tazilah meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Itu gara-gara itu Imam Ahmad bin Hambal sampai di penjara karena nggak mau mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Tuh, karena ini ideologi Mu'tazilah. Terus ini wafat semua, udah mati semua, akhirnya mulai dipimpin oleh Ja'far Al-Mutawakkil. Nah, mulai ini karena ini akidahnya aswaja, akidahnya sesuai yang dibawakan Nabi, akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Terus dikembalikan ideologinya ke ideologi Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ada masa kelam di saat itu. Nah, ini kenapa sampai kode api segala macam, karena nih di Khalifah Zolim di masa Bani Abbasiyah. Nih, dia Khalifah Zolim namanya Mama Mua. Ada nama Khalifah Mama Mua. Mama. Nah, Khalifah Mansur, Khalifah Ma'mun, Khalifah Mu'tasim, dan Khalifah Al-Wali. Nah, ini biar gampang dihafal. Jadi Anda singkat, Anda akronimkan Mama Mua. Nah, Khalifah Al-Mansur ini kenapa kesalahannya, kezalimannya? Nah, ini yang Anda bilang, Khalifah Ja'far Al-Mansur ini ada 2 versi. Versi pertama, beliau sendiri yang memenjarakan, yang menghukum Sayyidina Imam Hanafi. Tapi ada versi lain, bukan Al-Mansurnya, tapi gubernur Iraknya di saat kekhalifahan beliau. Gitu. Jadi ini sampai dicambuk Imam Hanafi dan Imam Malik. Imam Hanafi dihukum karena menolak menjadi hakim. Menjadi hakim atau qadhi. Terus dipenjara, dicambuk. Terus kalau Imam Malik dipenjara, dicambuk karena enggak mau atau menolak mengeluarkan fatwa talak oleh penguasa. Gitu. Jadi di saat itu penguasa di saat itu ada yang mengatakan Khalifah Al-Mansurnya. Ada yang mengatakan gubernur Madinah di saat itu yang harus umat Islam harus taat sama pemimpin di saat itu. Kalau nggak taat sama pemimpin itu istrinya tercerai, artinya istrinya otomatis tertalak. Nah, ini kan berbeda pendapat. Maksudnya ini bersilangan dengan keyakinan Imam Malik. Imam Malik itu seorang istri tercerai atau tertalak kalau suaminya langsung yang mengatakan itu. Gitu. Jadi ini nggak mau, Imam Malik nggak mau memfatwa itu. Akhirnya dicambuk di penjara. Itu luar biasa, makanya zolim. Kita nggak berbicara masalah sistem pemerintahan di saat itu ya. Mungkin bisa jadi histori atau sejarah mengatakan di Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur sukses memperluas wilayah, sistem pemerintahannya bagus dan lain sebagainya. Itu kan perspektif ke perpolitikan. Tapi ini masalah akidah. Gitu. Nah, terus apa kesalahan tiga khalifah ini? Nah, ini mencambuk, memenjarakan Imam Ahmad bin Hambal sampai 2 tahun, kira-kira 2,5 tahun. Coba, luar biasa. Karena menolak mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Karena keyakinan Imam Ahmad bin Hambal, Al-Quran itu bukan makhluk atau sifatnya qadim. Sifatnya qadim itu terdahulu. Sedangkan Mu'tazilah itu Al-Quran itu sifatnya jadid. Jadi itu baru, diciptakan atau makhluk. Tuh, makanya nggak mau. Ya, seorang ulama keyakinannya kuat, ini nggak mau mengorbankan akidahnya. Jadi udah mendingan silakan di penjara, silakan disiksa, tapi nggak mau mengorbankan akidahnya. Tuh sampai sebegitunya coba.
Nah ini tiga-tiga ini ideologinya Mu'tazilah. Nah muncul memang di saat masa Bani Abbasiyah muncul seorang ulama yang ingin mengembalikan umat di saat itu, umat muslim yang sudah tercampur, terkontaminasi dengan akidah Mu'tazilah yang itu menyalahi akidah yang dibawa Nabi. Akhirnya muncullah ini Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang dikenal dengan dua imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya dikenal akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Nah, mulai di sini nih permasalahan akidah makin kuat gitu. Makanya ini beliau ini mau mengembalikan umat muslim di saat itu yang tadinya banyak terkontaminasi karena ditambah khalifah Mu'tazilah. Umat Islam di saat itu dipaksa untuk berakidah Mu'tazilah, dipaksa ulama untuk mengatakan bahwa Al-Qur'an makhluk. Memang di saat itu ke istana di masa Khalifah Al-Ma'mun, semua ulama dipanggil ke istana, diundang ke istana untuk menyatakan bahwasanya Al-Qur'an makhluk. Bagi yang menyatakan Al-Qur'an makhluk maka bebas. Tapi bagi yang menyatakan Al-Qur'an bukan makhluk, maka itu termasuk Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi ada juga yang udahlah daripada disiksa akhirnya pura-pura, ada yang pura-pura menyatakan Al-Qur'an makhluk. Itu ada lagi yang memang terpaksa, ya itu masing-masing ya. Kita nggak membahas tentang ulama siapa aja gitu, enggak. Tapi intinya ini luar biasa zalimnya sampai sebegitunya akidah gitu kan dibahas, dipaksa gitu sampai dipenjara, dicambuk. Ini ulama besar semua, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini imam pencetus pas madhab itu. Nah mulai di sini muncul tadi Asy'ariyah Maturidiyah. Ya ngopi dulu, minum dulu biar nggak ngantuk. Nih asal muasal ada golongan atau aliran Islam, entah itu apapun namanya itu ya, mau itu Khawarij mau apapun. Ada golongan Islam yang mengatakan bid'ah, syirik, khurafat, kafir, musyrik dan kepada muslim yang lain. Ini dasarnya. Ini memang ada dasarnya. Dasarnya hadisnya sahih. Gitu. Nah ini langsung aja nih ke artinya. Ini anak kutip langsung dari web golongan yang mengatakan itu. Jadi sejelek-jelek perkara atau perkara yang diada-adakan yang baru dan semua gitu kan tanpa terkecuali semua perkara yang diada-adakan atau baru adalah bid'ah dan semua bid'ah adalah sesat dan semua sesat tempatnya di neraka. Apa betul begitu? Ini hadisnya nggak salah, hadisnya benar loh, hadis sahih. Apa betul begitu? Nah, hadisnya benar. Yang yang kurang tepat, kurang pas adalah memahami atau memaknai. Coba kita bahas, kita bongkar di mana kesalahannya, di mana kurang pasnya gitu terhadap konsep mereka nih, konsep golongan yang mengatakan bid'ah, syirik dan lain sebagainya. Terus kafir dan lain sebagainya itu mudah sekali untuk mencap umat muslim seperti itu. Ini kita bongkar. Ini apa? Sudah tahu one day one juice. Nah, one day one juice ini ada nggak di zaman Nabi? Nabi memerintahkan? Nabi apalagi ada di hadis Nabi? Nggak ada. Berarti ini perkara baru. Ini kita sesuai konsep ini dulu ya. Ini perkara baru. Berarti perkara baru itu semua perkara baru itu masuknya bid'ah. Dan semua yang bid'ah itu sesat dan semua yang sesat itu masuk neraka. Berarti ini kalau sesuai konsep itu, berarti semua anggota ODOJ one day one juice berarti semua masuk neraka. Apa betul begitu pemahamannya? Coba bertolak belakang dengan hadis yang lain bahwasanya orang yang membaca Al-Qur'an ini singkatnya pemahaman itu akan mendapatkan syafaat di hari akhirat. Kenapa ini orang yang baca Al-Qur'an satu hari satu juz, sebulan 30 juz sampai hatam, terus setahun 2 tahun coba berapa kali hatam? Masa iya bisa masuk neraka gara-gara dia baca Al-Qur'an satu hari satu juz? Apa begitu pemahamannya? Nah, makanya kita bongkar di mana salahnya di mana. Nih. Pertama ini
memahami atau memaknai kulu di sini, lafaz kulu. Kulu artinya apa? Setiap, semua. Apa betul begitu? Kalau kita katakan berarti mobil yang mereka pakai, motor yang mereka pakai, handphone yang mereka pakai itu perkara baru bukan? Perkara baru, nggak ada di zaman Nabi. Berarti kalian juga, mereka juga bid'ah dan mereka juga masuk neraka. Betul begitu? Tapi dijawab sama mereka, oh bukan masalah dunia mah nggak ada kaitannya, ini masalah agama, perkara baru dalam agama. Kalau dunia mah itu pengecualian, silakan bebas kalau perkara dunia. Nah kalau dia jawabannya seperti itu, mereka jawabannya seperti itu, maka kita bilang antum nggak konsisten. Nggak konsisten di mananya? Nah kita lihat. Wa kullu muhdatsah. Di sini wa kullu muhdatsah. Semua yang baru, muhdatsah. Semua yang baru. Mobil baru nggak? Baru. Kan di sini nggak ada pengecualian kan? Nggak ada. Karena kalian juga, mereka juga mengatakan kullu bidah, semua bidah. Mereka nggak mengecualikan semua bidah. Berarti di sini juga harus sama dong. Gitu. Harus presisi dengan kullu di sini. Nah di sini mereka mengatakan kullu muhdatsah, semua yang baru tanpa terkecuali. Ya berarti kalau mereka mengatakan dunia mah bukan, berarti nggak konsisten dong. Di sini kok ibaratnya kullu muhdatsah di sini ada pengecualian, sedangkan di sini nggak konsisten dalam memahami kullu di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau konsep bid'ahnya seperti ini, maka bertolak belakang dengan hadis Nabi yang lain. Yang mana hadisnya? Ini hadis sahih juga. Nah, ini bertolak belakang dengan hadis ini. Kita garis bawahi. Ini di sini ada sunnah hasanah. Di sini bawahi sunnah sayyi'ah. Coba apa yang kalian pahami sunnah itu? Apa sunnah itu? Apa yang dikatakan Nabi? Apa yang dilakukan Nabi begitu? Kalau pemahamannya begitu, memaknainya begitu itu maka salah kaprah. Salah kaprah di mana? Sunnah sayyi'ah. Apa betul ada sunnah sayyi'ah? Sayyi'ah itu buruk, jelek. Apa betul ada yang dilakukan Nabi atau dikatakan Nabi itu buruk? Ada nggak? Nggak ada. Berarti ini apa dong sunnah di sini? Nah, itulah memahami hadis tidak cukup letterlek, tidak cukup tekstual. Bahaya kalau tekstual, bisa salah paham nanti, bisa salah makna. Nah, ini termasuk ini. Makanya ini sunnah di sini bukan sunnah istilahan. Istilahan itu sunnah yang berbentuk perkataan, perbuatan dan takrirnya Nabi. Tapi sunnah di sini adalah perbuatan. Perbuatan siapa aja? Itu awal mula perbuatan. Itu seperti one day one juice. One day one juice ini perbuatan baik atau perbuatan buruk? Perbuatan baik. Maka nih sunnatan man sanna, siapa orang yang memulai perbuatan di dalam Islam sunnatan hasanah, perbuatan yang baik. Itu termasuk ODOJ, one day one juice. Perbuatan baik apa buruk? Baik. Kita katakan dulu, kita patenkan itu perbuatan baik. Menyalahi syariat enggak? Enggak, sama sekali. Siapa orang yang menyatakan baca satu hari satu juz terus iya dia menyalahi syariat, dia perbuatan buruk? Mana ada yang sepakat seperti itu? Kita sepakat one day one juz adalah perbuatan baik. Maka falahu ajruha, dia itu dapat pahala memulai perbuatan baik. Wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang ikut mengamalkan juga. Jadi ikut, ada anggota one day one juz kan? Dia mendapat tanpa mengurangi pahala dari yang mengikutinya. Jadi seperti MLM, multi level marketing. Kan multi level marketing itu ada upline, ada downline gitu kan. Kalau yang bekerja mah downline, tapi upline-nya itu tetap dapat poin gitu kan. Itu modelnya konsepnya seperti itu. Jadi misalkan kalian inisiator, wah saya ingin mencetuskan inovasi dalam agama supaya tergerak teman-teman kita ini membaca hadis misalkan itu. Kalau ini kan baca Al-Qur'an, ini membaca hadis. Jadi misalkan Kika mencetus one day one hadis, berarti one day ODOH gitu kan. Nah itu ODOJ ODOJ. Ini one day one hadis tuh ODOH. Mulailah mencetuskan. Terus bergabunglah kalian. Wah, boleh ini kata Munir, saya ikut dah. Nah, Kika dapat pahala, terus Munir dapat pahala, terus Kika ditambah lagi pahala karena ngikut si Munir ini tanpa mengurangi pahalanya si Munir. Tuh, enak nggak?
enak jadi pelopor tuh, makanya beda pencetus inisiator tuh beda nanti pahalanya gitu. Nah kebalikannya, siapa yang memperbuat atau membuat perbuatan yang buruk, ini sunnah sayyi'ah, maka dia dapat dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya. Paham? Contoh misalkan Ihsan misalkan, ini misal aja, Ihsan, wah saya ingin inisiator perbuatan yang huru hara, katakanlah misalkan katakanlah nggak usah nanti malah jadi ini. Intinya perbuatan buruk apapun itu. Kalau tadi kan perbuatan baik, ini perbuatan buruk. Nah maka nanti ihsan dapat dosanya. Terus ada yang ikut juga, boleh nih, ada yang ikut anggota dapat dosanya lagi tanpa mengurangi dosa si anggotanya. Tuh. Jadi ini bertolak belakang gitu dengan hadis ini. Makanya memahami hadis itu, memfatwa hadis itu jangan lihat satu hadis, lihat hadis yang lain, komparasikan gitu. Makanya kata Imam Ibnu Uyainah, al hadis mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi orang-orang yang paham, orang-orang faqih. Makanya memahami Al-Qur'an, memahami hadis jangan pakai ro'yu kalian, jangan pakai logika kalian. Kalian karena belum kompeten dalam ilmu agama. Elemen-elemen komponen ilmu agama kalian belum cukup. Jangan memahami sendiri, harus ada gurunya. Gurunya juga harus guru yang bersanad. Gurunya juga harus guru Ahlus Sunnah wal Jamaah dan lain sebagainya. Gitu. Oke, paham tuh sampai sini? Ini hadis sahih semua, bertentangan. Kalau konsepnya seperti itu, semua bid'ah sesat, maka bertentangan dengan hadis yang lain. Itu ini hadis sahih semua, Nabi semua yang mengatakan. Contoh simpelnya ini wajib. Masih banyak lagi. Kalau konsepnya semua bid'ah sesat, jutaan, bukan jutaan, ratusan juta umat muslim masuk neraka semua. Karena kan banyak inovasi kan. Sedangkan dunia ini dinamis. Dunia ini terus berubah, memerlukan inovasi-inovasi. Ya dari mulai, ya banyaklah kalau dibahas itu, mulai dari bagaimana umat muslim ini untuk semangat dalam bersolawat, terus bagaimana supaya umat muslim ini tergerak, girohnya, semangatnya dalam membela agama dan lain sebagainya. Itu banyak. Kalau konsepnya seperti itu, ya dia doang, mereka doang mati, mereka doang yang masuk surga. Sedikit, itu sedangkan ratusan juta umat muslim masuk neraka semua. Pikir coba secara logis. Oke, next. Nah, kita bongkar kullu di sini. Kenapa mereka mengatakan semua? Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memahaminya kullu itu sebagian dalam konteksnya hadis ini, bukan semua, sebagian. Tuh. Kenapa? Masa bisa dibilang sebagian? Kullu kan artinya semua, bisa sebagian. Nih, ini ada buktinya. Ini bisa dikatakan semua, bisa sebagian juga bisa. Makanya memahami hadis itu harus kontekstual, jangan tekstual. Nah, sedangkan di hadis ini konteksnya itu sebagian. Ini buktinya. Nah, di surat Al-Anbiya ayat 30. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan semua itu, nih kalau diartikan semua, kita artikan semua dulu. Kami jadikan semua yang hidup itu dari air. Apakah betul semua? Nah, Allah menciptakan makhluknya semua itu dari air. Apa betul? Semua ya. Manusia diciptakan dari apa? Iblis diciptakan dari, malaikat diciptakan dari. Berarti semua enggak semua, sebagian mungkin sebagian besar Allah menciptakan makhluk ini, termasuk alam semesta, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, itu sebagian besar itu dari air, enggak semua. Jadi apa? Ini memahaminya, semua apa sebagian? Sebagian. Bukti lain lagi di surat Al-Kahfi. Wa kana wara'u maliku ya'khudhu kulla. Kalau di sini ada kulla, itu mau dibaca kullu, kulla, kulli, itu terkait nama sorof ya. Tapi ini kan kulla di sini. Kulla safinatin ghasba. Nah, apa kita artikan? Dan di hadapan mereka ada raja. Ya, ada raja di saat Nabi Khidir. Ini Nabi Khidir dan Nabi Musa menaiki perahu, dan itu di saat itu ada raja yang merampas perahu. Di sini coba artikan semua enggak?
Semua apa sebagian? Coba. Sebagian, karena penguasa raja di sana itu hanya merampas perahu yang bagus. Makanya Nabi Khidir biar perahunya yang ditaiki nggak dirampas, maka dirusak, dibolongi, biar nggak dirampas. Berarti di sini semua apa sebagian? Sebagian, nggak semua. Kalau semua mah ya yang rusak-rusak juga dirampas, begitu kan? Tapi enggak. Historinya, riwayatnya hanya yang bagus. Berarti semua apa sebagian? Sebagian. Tuh, coba masuk nggak? Masuk akal nggak? Masuk logis nggak? Jadi memahami hadis itu begitu. Jadi jangan letterlock, jangan sesuai keinginan dia, gitu. Jangan sesuai nafsu dia, tapi dikomparasikan. Komponen keilmuan agama itu harus memadai. Oke. Paham tuh sampai sini? Oke, next. Nah, ini menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ulama besar. Apakah mereka nggak percaya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i membagi bidah menjadi dua. Tuh. Di dalam kitab Hilyatul Auliya dan kitab Manaqib Asy-Syafi'i. Ini Imam Syafi'i membagi bidah itu dua. Pertama, bid'ah mahmudah, terpuji, atau bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Yang kedua, bid'ah mazmumah, tercela, sayyi'ah. Nah, ini intinya bid'ah yang tidak menyalahi Al-Quran dan sunnah atau asar atau ijma. Kalau menyalahi maka ini bid'ah yang sesat. Kalau menyalahi Al-Quran, menyalahi sunnah, menyalahi asar, menyalahi ijma. Asar itu ucapan sahabat. Asar itu, kalau hadis kan ucapan Nabi. Kalau ucapan sahabat namanya asar sebutannya. Nah, dan ijma ini konsensus ulama, kesepakatan ulama. Kalau menyalahi itu semua maka itu bid'ah sesat. Kita kembalikan. ODOJ menyalahi Al-Quran nggak? Hah? Menyalahi hadis nggak? Boro-boro menyalahi, justru ini anjuran kuat, anjuran bagus. Baca Quran 1 hari 1 juz. Jangan lihat judulnya, tapi esensinya. Kecuali ODOJ ini esensinya misalkan campur baur antara laki dan perempuan, joget-joget dan lain sebagainya. Kecuali kalau esensinya seperti itu. Ini kan esensinya baca Quran. Nah, menurut Syekh Ibnu Abdul Salam, ini hukum bid'ah malah jadi 5 dibagi. 5, nggak tanggung-tanggung. Tadi kan 2, ini 5. Nah, yang seperti yang dikutip atau dinukil oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini pembagian bid'ah menurut Syekh Ibnu Abdul Salam. Pertama wajib. Tuh, bid'ah wajib malah. Bukan hanya terpuji, tapi wajib bid'ahnya. Artinya wajib itu berarti wajib dilakukan. Ada bid'ah sunnah, ada bid'ah mubah, ada bid'ah makruh, ada bid'ah haram. Mana contohnya bid'ah wajib? Ini contohnya bid'ah yang wajib, pembukuan Al-Quran. Coba kalau nggak dibukukan, coba di zaman Nabi Al-Quran, di zaman Nabi itu Al-Quran berbentuk seperti yang kita kenal sekarang nggak? Enggak, itu ada yang dipelepah kurma, ada yang ditulang-tulang unta dan lain sebagainya. Enggak dibentuk seperti yang kita baca. Pertama itu. Yang kedua, dulu tuh Al-Quran itu nggak ada titik, nggak ada harokat. Coba, nggak ada titik, nggak ada harokat. Coba kalau kalian misalkan nggak dibukukan seperti itu dan nggak di para sahabat tapi nggak memberikan titik, nggak memberikan harokat, apa kalian bisa baca? Susah. Anda juga mungkin nggak bisa. Mungkin kalau sekedar titik ada, tapi harokat nggak ada, mungkin Anda masih bisa untuk membaca. Tapi kalau nggak ada titik, ini titik nggak ada. Coba kita mau baca ba, mau baca ta, kan hampir sama kalau nggak ada titik. Tuh sampai sebegitunya. Maka ini bid'ah wajib dibukukan. Karena kalau nggak dibukukan, khawatir Al-Quran ini jadi hilang. Meskipun secara hakikat nggak bakal hilang, karena Allah yang menjaganya secara hakikat. Tapi kan secara ikhtiari, secara usaha manusia ini harus dibukukan. Terus belajar ilmu akidah, fikih, nahwu, ada apa ada di zaman Nabi? Nggak ada. Tapi bahan bakunya sudah ada. Cuma secara nama, secara merek itu baru ada. Belajar ini, oh ini bagiannya ilmu akidah, oh ini bagiannya ilmu fikih. Tuh, ini semua wajib, bid'ah wajib. Terus salat tarawih berjamaah.
Di zaman Nabi ada nggak sholat tarawih berjamaah? Enggak, masing-masing. Nah, siapa yang menginisiasi sholat tarawih berjamaah? Sayyidina Umar gitu. Maka kalau konsepnya tadi dikembalikan ke konsep mereka yang semua yang baru itu bid'ah dan bid'ah itu sesat dan masuk neraka, maka Sayyidina Umar dikenal ibaratnya Sayyidina Abu Bakar dikenal rajanya bid'ah mungkin. Karena di zaman Sayyidina Umar menginisiasi membukukan Al-Qur'an, di zaman Sayyidina Abu Bakar membukukan Al-Qur'an, di zaman Sayyidina Umar salat tarawih berjamaah. Maka itu semua bid'ah dong. Nah, kalau konsepnya semua ini konsepnya bid'ah itu dibagi. Nah, ini maksudnya bid'ah salat tarawih berjamaah, membangun pesantren, madrasah ada nggak di zaman Nabi? Bangun pondok, madrasah nggak ada. Ini bid'ah sunnah malah. Gitu. Nah, bid'ah mubah, contohnya berjabat tangan selesai sholat jabat tangan, boleh nggak salaman? Itu mubah, boleh-boleh aja, boleh enggak, boleh iya. Karena sholatnya kan udah selesai. Kecuali kalau lagi sholat terus berjabat tangan, baru itu nggak boleh. Ini kan sholat sudah selesai, bebas. Mau dia salaman, mau dia buka HP, mau dia zikir, mau dia pulang, bebas. Makanya ini salaman, berjabat tangan selesai sholat, ini mubah, boleh-boleh aja silakan. Nah, terus menggunakan tempat makan minum yang berukuran lebar, menggunakan ukuran baju yang longgar, jadi silakan sah-sah aja. Nah, terus makruh. Nah, ini baru makruh, bid'ah makruh. Menghiasi masjid secara berlebihan. Nah, kenapa kan masjid? Nah, maksudnya begini, menghiasi masjid itu misalkan kaligrafi sepanjang tembok atas bawah. Nah, itu makruh, atau hiasan-hiasan ornamen yang lain makruh. Kenapa? Karena mengganggu kekhusyuan dalam sholat. Misalkan lagi orang, apalagi baru sholat di masjid itu, baru Allahu Akbar, itu udah selingat-selingung. Bagus sih, misalnya sambil baca, sambil pikirannya kemana-mana, karena saking banyak hiasannya di masjid, makanya makruh. Tuh hukumnya, menghiasi masjid berlebihan. Terus menyobek-nyobek mushaf, maksudnya menyobek bukan menghina, cuman mungkin mau dibakar gitu kan, disobek-sobek dulu biar gampang terbakar. Karena ini jadi kalau ditanam khawatir nanti orang nginjek, jadi dibakar aja. Dibakarnya bukan menghina, bukan menghinakan, merendahkan, bukan menyobek-nyobeknya, bukan begitu. Kecuali kalau dibakar, disobek-sobek itu menghinakan, baru itu udah haram, itu mau udah dosa. Nah, ini bid'ah yang haram baru. Nah, muncul aliran Qadariyah, Jabariyah, Mujassimah, Syiah, Mu'tazilah, Khawarij. Nah, ini udah haram ini. Karena menyalahi syariat. Ini akidahnya berbeda dengan akidah Nabi yang dibawa Nabi dan sahabatnya. Makanya masuk bid'ah yang haram. Nah, terus pusing nih, banyak golongan, kita ngikut yang mana nih? Karena ini bilang benar akidahnya, ini bilang benar golongannya. Jadi yang mana nih? Nggak usah pusing. Ini Nabi memberikan solusi. Kata Nabi, umatku tidak akan bertumbuh dalam kesesatan. Kalau kalian melihat perbedaan, fa'alaikum bisawadil azam. Maka teguhkanlah atau tetap pada ikutilah golongan as-sawadul azam. Apa itu as-sawadul azam? Ulama memaknainya itu as-sawadul azam itu mayoritas. Mayoritas Islam, golongan umat Islam di seluruh dunia adalah ahlus sunnah wal jamaah. Udah nggak usah pusing, ikut aja golongan sawadul azam. Nah, kalau sebelumnya itu dibahas tentang fondasi dasar hukum ahlus sunnah wal jamaah kan ada 4, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas gitu kan, itu fondasi hukumnya. Tapi kalau fondasi dasar ya, fondasi utamanya ini ada 3. Kalau ahlus sunnah wal jamaah ini harus punya 3 fondasi ini. Kalau salah satunya cacat aja, maka dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Gitu. Jadi harus ada iman, harus Islam, harus ihsan. Kalau misalkan hanya 2 aja iman Islam nggak cukup. Jadi harus ada ihsan. Sini baru ada ihsan. Nah, jadi harus tiga ini. Itu harus 3 komponen kalau ingin dinamakan ahlus sunnah wal jamaah. Karena nanti ada orang golongan yang ngaku saya aswaja, ini aswaja. Jadi mana masing-masing ngaku aswaja? Nah, makanya dikenal nanti ada aswaja ori, ada aswaja KW tuh. Nah, ini kandungan komponen aswaja yang ori. Ini iman ini terkait keyakinan, Islam atau fikih ini ibadah zahir,
Nah, sedangkan tasawuf, ihsan, tasawuf itu ibadah batin, tentang hati. Nah, ini akidahnya apa? Jadi, akidah saya mah Nabi, akidah saya mah sahabat. Emang ente hidup di zaman Nabi? Emang ente hidup di zaman sahabat? Nah, kenapa dinamakan akidah Asy'ariyah? Berarti ini bukan akidah Nabi dong. Salah paham ente. Gitu, salah paham kalian. Maksudnya akidah Asy'ariyah Maturidiyah ini adalah pencetus, inisiator utama dari akidah yang dibawa Nabi. Karena di saat itu kan di zaman Nabi kan belum ada nama ini akidah yang benerin namanya ini belum ada, tapi bahan bakunya sudah ada. Tapi ketika di zaman itu banyak umat muslim akidahnya Mu'tazilah, akidahnya yang mengatakan Quran makhluk dan lain sebagainya, macam-macam akidah. Nah, Imam Asy'ari dan Imam Maturidi ini ingin mengembalikan akidah umat muslim di saat itu yang terkontaminasi akidah jelek, akidah sesat, ingin mengembalikan kepada akidah yang benar yang dibawa Nabi. Nah, itulah makanya dikenalnya akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Bukan akidah yang punyanya Asy'ariyah, bukan, tetap akidah ajaran Nabi, ajaran sahabat. Cuman ini di inisiator aja sebagai inisiator ingin mengembalikan akidah kepada akidah Nabi. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini sebutannya akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Terus Islam atau berfikih itu harus keempat mazhab. Harus 4 mazhab ini. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Nah, terus tasawufnya Imam Junaid Al-Baghdadi atau Imam Al-Ghazali. Ada lagi sebetulnya, cuman ini yang tokoh utama yang memberikan formula tentang tasawuf. Nah, kalau misalkan ada satu golongan, ada satu orang yang mengklaim dirinya, saya aswaja yang ori, misalkan ditanya, oke, ente aswaja, ente akidahnya apa? Kalau dia mengatakan, akidah saya akidah Nabi, akidah sahabat, tapi bukan akidah Asy'ariyah, saya mah nggak ngikut Asy'ariyah, nggak ikut Maturidiyah, maka dipertanyakan ke aswajanya, ke Ahlussunnah wal Jamaah, apakah dia otentik? Karena dia ngakunya akidah Nabi, tapi apakah antum hidup di zaman Nabi? Gitu. Jadi cacat dia di sini, akidahnya bukan Asy'ariyah Maturidiyah, maka dipertanyakan apakah dia Ahlussunnah wal Jamaah yang ori? Atau di sini cacatnya, dia ngaku, saya Ahlussunnah wal Jamaah dan akidah saya Asy'ariyah Maturidiyah, tapi fikih saya, mazhab saya Imam Ja'far As-Shadiq misalnya itu. Kan dulu itu mazhab itu ada banyak, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ja'far As-Shadiq, Imam Daud Az-Zahiri. Tapi yang lain itu selain dari 4 ini itu sudah expired. Semuanya sudah expired, sudah kadaluarsa, karena tidak ada murid-murid yang mendokumentasikan, membukukan sampai sekarang. Jadi yang masih eksis dan diakui ini hanya 4. Di luar ini dipertanyakan apakah ajarannya otentik. Gitu, makanya kalau orang mengakunya aswaja, mengakunya Asy'ariyah Maturidiyah, tapi mazhabnya bukan 4 ini, bukan salah satu 4 ini, maka dipertanyakan aswaja otentiknya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, dia ngaku Asy'ariyah Maturidiyah. Saya Ahlussunnah wal Jamaah, akidah saya Asy'ariyah Maturidiyah, saya mazhabnya Imam Syafi'i. Itu. Oke, masuk. Tapi saya enggak bertasawuf. Bahkan justru menyesatkan tasawuf. Tasawuf enggak ada di zaman Nabi. Tasawuf sesat. Saya enggak bertasawuf. Nah, maka dipertanyakan ke Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu harus 3 pondasi ini. Maka kalau 3 pondasi ini sudah memadai, sudah terbentuk, maka itulah yang dinamakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Paham tuh sampai sini? Oke, next. Nah, kata Nabi kan perbedaan itu membawa rahmat. Ya, rahmatnya itu maksudnya yang perbedaan dalam ibadah gitu. Ada yang kunut, ada yang enggak kunut. Nah, itu kan perbedaan rahmat, itu bukan soal perdebatan. Nah, apa yang kalian lihat? Hah? Apa? Ini kode visualisasi. Ada korelasinya dengan tema yang sekarang. Apa coba? Ada yang bisa tebak? Tentang apa? Masih kurang tepat. Perbedaan. Sampai perbedaan. Ini semua beda. Motornya beda nggak? Beda. Yamaha, Ducati, Honda dan lain sebagainya. Perbedaan.
Nah, maksudnya apa perbedaan? Nah, bagaimana? Ini yang paling penting, sikap kita ketika kita melihat perbedaan dalam agama. Nah, perhatikan ini yang paling penting. Perbedaan. Nah, perbedaan ada kalanya beda agama. Agamanya beda. Ada kalanya sama-sama Islam tapi beda golongan. Nah, bagaimana sikap kita ketika beda agama? Jangan meributkan. Jangan debat. Udah kita kembalikan ke ini. Lakum dinukum waliyadin, selesai. Kita harmoni dengan agama lain. Makanya inilah yang didambakan manusia di dunia ini, yaitu ukhuwah watoniyah. Ukhuwah itu persaudaraan sesama bangsa. Coba bangsa Indonesia berbeda-beda nggak agamanya? Beda, tapi nggak usah ribut-ribut, udah masing-masing aja. Lakum dinukum waliyadin, udah nafsi-nafsi. Apa yang kamu yakini silakan. Dan ini yang saya yakini, udah. Tapi kita dalam hal sosial gitu, kita rangkul, kita harmoni, kita rukun, atau lebih besar lagi ukhuwah insaniyah. Insaniyah itu lebih besar, antar agama, antar bangsa. Itu berbeda bangsa, beda agama, tapi kita tetap rukun harmoni. Itulah yang didambakan. Makanya nggak usah debat. Nah, tapi kecuali ada orang yang memang mencari kebenaran. Maksudnya apa? Do you want to find the truth? Tuh. Apa kalian ingin mencari kebenaran? Baru di situ please have a scientific debate with an open mind, dengan pikiran terbuka dan hati yang sejuk. Nah, kalau mencari kebenaran, tapi kalau mencari pembenaran nggak usah debat. Udah, kita kembali ke lakum dinukum waliyadin. Ini beda agama. Ini gimana kalau sesama Islam tapi beda golongan? Nah, ada halnya dalam permasalahan usul, pokok, fondasi. Ada halnya dalam furu, cabang. Nah, akidah, tentang usul ini akidah, keyakinan. Ini disebutnya manhaj. Nah, ini kalau persoalan akidah, kalau orang ingin mencari kebenaran silakan debat ilmiah, debat terbuka dengan pikiran adem, hati sejuk. Itu jangan mencari pembenaran. Kalau mencari pembenaran nggak usah debat, yang ada ribut nanti. Nah, terus bagaimana perbedaan dalam hal furu? Furu itu ubudiyah, tentang ibadah. Ada yang kunut, ada yang nggak kunut. Apalagi macam-macam untuk ibadah beda-beda nggak? Nah, beda-beda. Ini disebutnya mazhab. Makanya ada 4 mazhab. Semuanya benar, 4-4-nya itu. Berbeda dengan akidah. Akidah yang benar itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mazhab ada 4. Nah, terus do you want to apa kalian ingin mencari kebenaran? Kalau ingin mencari kebenaran, nggak usah debat, karena semuanya benar, 4 mazhab ini benar. Jadi nggak usah debat. Apa yang didebatkan? Misalkan kunut dan nggak kunut, debat nggak usah, karena masing-masing ada pegangan. Imam Hanafi nggak kunut, Imam Syafi'i kunut, gitu. Karena masalah ibadah. Berbeda dengan masalah akidah. Nah, jadi gimana kita kembalikannya kalau ada perbedaan? Ini kembalikannya. Lana amaluna walakum amalukum, bagi amal kami bagi kami, amal kamu bagi kamu. Nah, inilah yang kita dambakan. Ukhuwah Islamiyah, udah nggak usah ribut-ribut, nggak usah yang satu nggak usah membid'ahkan. Udah, kalau kalian nggak mau maulid, misalkan nggak mau maulid, nggak mau tahlilan, nggak mau ziarah, udah kalian silakan, kalian yang yakini, tapi jangan membid'ahkan, jangan mengkafirkan, jangan mensyirikkan. Gitu. Itulah nanti akan tercipta bahwa Islamiyah udah lana amalun nafsi. Gitu. Silakan berbeda. Gitu. Tapi jangan sampai ribut, jangan sampai bentrok. Itu yang kita dambakan ukhuwah Islamiyah. Nah, kalau saling ribut, tuh, ini saling senggol, saling sikut, yang ada apa? Hancur semua. Islamlah yang nanti jadi korban. Umat muslim tercerai-berai, umat muslim ribut. Coba. Jadi hancur semua dah. Makanya jangan saling senggol, jangan saling sikut. Silakan. Yang kalian yakini, yang kita yakini. Nah, terus apa sih penyebab umat Islam itu tercerai-berai? Nah, ini di saat sekarang di khususnya di Indonesia itu ada kalanya orang ribut-ribut gitu. Nih, penyebabnya ada satu golongan yang mudah mengkafirkan, mudah membid'ahkan, mensyirikan, mengkhurafatkan, memusyrikan, termasuk anak pernah. Waktu itu sama saudara anak sendiri, tapi saudara jauh, bukan saudara dekat, bukan, tapi masih saudara. Anak pernah dimusyrikan.
Tuh, Anda pernah dimusyrikan. Anda pengen ketawa aja, ini orang Masya Allah. Kalau memang diyakini mereka dia tidak begitu, udah jangan memusyrikan dong gitu. Nah ini mudahnya ada golongan begini, makanya umat Islam ribut-ribut mulu. Nah ini penyebabnya, mudah membid'ahkan, memusyrikan, mengkafirkan ini, mata hati takziah. Apa itu mata hati takziah? Maulidan. Ada yang nggak mau membid'ahkan. Kalau mereka nggak mau maulid, udah jangan membid'ahkan, jangan mengkafirkan, jangan mensyirikan. Ini keyakinan kami, maulidan. Kalau mereka keyakinan nggak maulidan, silakan. Gitu. Kami pun nggak membid'ahkan mereka gara-gara nggak maulidan, enggak. Gitu. Tahlilan, haulan. Haulan itu satu haul ulama. Biasanya satu tahun ulama itu ada mengadakan haul. Itu 1 tahun haul. Apalagi tabarukan, istighosahan. Ini yang sering, ini garis besarnya aja ya, masih banyak sebetulnya. Ini yang seringnya aja, yang garis besarnya aja. Tawasulan, apalagi ziarah. Inilah apa ziarah. Anda pernah gara-gara ziarah Anda dimusyrikan oleh saudara Anda sendiri. Lucu kan? Setelah ini mau apa? Sebentar lagi. Ziarahan, terus yasinan, hadrohan, ini apa namanya, yang sering di inilah. Jadi umat ribut aja. Kalau mereka nggak meyakini ini semua, ya udah jangan membid'ahkan, jangan mensyirikan, jangan memusyrikan, karena ini semua ada dasarnya, ada dalilnya. Kalau mau adu dalil nih, debat ilmiah, ya ini menang gitu. Menang nih maulidan, ada dasarnya. Karena konsep mereka itu maulid ada nggak di zaman Nabi? Iya, konsep mereka yang begitu, apa semuanya sesat. Tapi ini maulidan esensinya apa? Coba maulidan acaranya apa esensinya? Isinya sholawat, di situ ada ceramah, di situ ada pembacaan ayat Al-Quran. Apakah itu menyalahi syariat? Enggak. Apalagi tahlilan. Tahlilan isinya apa? Baca Yasin, baca wirid dan lain sebagainya. Enggak ada, apa namanya? Enggak ada menyalahi syariat di sini. Haulan, tabarukan, istighosahan, tawasulan, ziarah, yasinan, hadrohan, semuanya ada dasarnya, ada dalilnya. Kalau mereka meyakini mereka enggak meyakini ini, mereka enggak melakukan ini, ya udah, itu keyakinan mereka, silakan. Kita juga enggak membid'ahkan mereka, enggak mensyirikkan. Misalkan, bidah itu enggak mau lidah, enggak. Udah nafsi-nafsi. Kita berangkulan ukhuwah Islamiyah. Kalau ente enggak yakin, enggak mau melakukan ini, silakan, tapi jangan nyenggol kami, ibaratnya gitu. Jangan nyenggol kami. Termasuk anak, gitu. Anak kemarin ada pertanyaan dari kelas lain, Pak Hendra akidahnya apa? Anak jawab, akidah anak Asy'ari yang Maturidi. Mazhab anak Imam Syafi'i. Terus tasawuf anak Imam Ghazali, Imam Junaid, Al-Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Jailani dan lain-lain. Itu akidah anak. Dan amaliyah anak apa? Amaliyahnya ini. Anak maulidan, anak tahlilan, haulan, tabarukan dan sebagainya. Ini amaliyah anak. Jadi anak juga punya teman. Anak punya teman yang kontradiksi sama ini. Tapi mereka dia nggak membid'ahkan, nggak nyenggol anak. Justru dia nganter anak ketika anak mau ziarah ke Condet. Sampai Condet itu ada makam para habaib, para wali di situ. Anak diantar sama dia, padahal berseberangan. Amaliyahnya berseberangan, Anak diantar sama dia, tapi dia nggak masuk, nggak ikut ziarah. Dia nunggu aja di warung es kelapa di situ. Dia nggak yang membid'ahkan, enggak, justru malah diantar, tapi memang nggak ikut. Dan anak juga nggak mempermasalahkan amaliyah dia, silakan keyakinan seperti itu. Inilah timbul ukhuwah Islamiyah, inilah yang kita dambakan di Indonesia ini. Ya cukup baca kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.